kan di meja Pak. Pak, mau simbolis pemberian pakan, Pak. Terima kasih teman-teman di Maros. Dadah. Terima kasih. Dadah. Ya, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari Maros kita menuju ke stasiun Takalar. Sekarang kita ada di Takalar. Sekarang sudah ramai sekali Pak di sini. Ada 2.000 orang. Cuma yang tampak ada 30 orang. Ya. Bapak Ibu sekalian, Kepala Badan melaporkan saat ini para peneliti, para teknisi, awak tambak semua berkumpul untuk melaksanakan acara eksperimen sekaligus panen. Nah, oleh karena itu mohon izin kami persilahkan dengan hormat penanggung jawab kegiatan riset yaitu Bapak Profesor Rahmansyah untuk memberikan gambaran secara singkat tentang kegiatan ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Rahmansyah, kami persilakan Pak. Mohon izin Pak. Silakan Pak Rahmansyah. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Siap. Yang terhormat. Luar biasa nih. Ini kayak acaranya TV One ya. Mohon maaf ini angin kencang sekali Bapak di sini dan. Tidak apa-apa. Lanjut. Jelas kok. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Riset Perikanan, Bapak Direktur Poltek Bone, dan Bapak Kepala Sekolah SPM, dan teman-teman semua, dan para eselon yang ada di Jakarta, dan terima kasih banyak ini ada beberapa kepala balai yang ikut di dalam acara ini. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak pagi ini. Kami akan melaporkan sedikit mereview apa yang sudah kami lakukan terkait dengan TAMIP ini. Mas Hafid. Silakan Pak. Kalau izin sharing screen Pak. Silakan Pak. Pak Asep, izin saya share screen Pak dari Maros, dari Takalar. Tolong diizinkan Pak dari Zoom-nya. Ya. Pak Asep. Sudah. Langsung dari tempat Anda Pak. Ya. Udah jelas Bapak? Jelas. Paparannya? Jelas Pak, jelas. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan melaporkan terkait dengan kegiatan riset budaya udang faname super intensif, khususnya yang tahun ini kami kerjakan yaitu sistem progresif dan aplikasi stream toilet atau slush collector. Lanjut. Mana? Reaktor aja. Lanjut. Ya. Kita melihat dulu Pak perkembangan riset tambak super intensif ini yang kami mulai sejak tahun 2012 Pak. Nah, di tahun 2012 kita melakukan konstruksi tambak super intensif dan pada saat itu selesai dan kita tempatkan di 2013 dan 2014 yang terkait dengan kajian kinerja daripada tambak super intensif. Ada banyak aspek yang kita kaji pada 2 tahun pertama itu, diantaranya adalah optimasi padat penebaran, di mana kita telah mencoba padat penebaran dari 300 ekor sampai 1.250 ekor per meter persegi. Kemudian kita juga mengkaji estimasi beban limbah yang dihasilkan di dalam proses tambak super intensif itu sendiri. Kemudian kita melakukan karakterisasi limbah, dinamika kualitas air dan plankton, kemudian laju sedimentasi yang ada di dalam tambak, tingkat stres udang yang terkait dengan animal welfare, karena kita main di kepadatan tinggi sehingga hal ini menjadi penting juga untuk kita. Dan selanjutnya adalah panen parsial, karena di sini juga untuk kepadatan tinggi kita memungkinkan untuk melakukan panen parsial yang terkait dengan carrying capacity dari tambak itu sendiri. Dan analisa usaha serta estimasi daya dukung lahan untuk kawasan pesisir di mana tambak ini berada. Kemudian kita juga melakukan kajian terkait dengan aplikasi feeding regime dan aplikasi probiotik Rika. Dan alhamdulillah Pak, 2 tahun terakhir ini kami melakukan kajian di tambak super intensif ini sudah sepenuhnya menggunakan probiotik Rika yang dihasilkan dari Maros itu sendiri. Kemudian di 2015 kita memulai
melakukan konstruksi IPAL karena ini merupakan suatu tuntutan di dalam pengembangan tambak super intensif yang berkelanjutan. Di sini beberapa aspek yang kita kaji, diantaranya adalah desain model IPAL itu sendiri, kemudian karakteristik limbah padat sebagai bahan baku pupuk organik, kemudian pembuatan pupuk organiknya itu sendiri dan aplikasinya untuk penumbuhan kelikap dan tanaman sayur, waktu itu kami lakukan. Kemudian untuk mempercepat proses fermentasi pupuk organik ini, kita juga melakukan isolasi bakteri super intensif sebagai kandidat fermenter untuk pupuk organik. Kemudian di tahun 2016 Bapak kita melakukan evaluasi kinerja daripada IPAL. Di sini kita juga melakukan pengkajian terhadap rasio volume IPAL dan volume air tambak, kemudian kajian terkait dengan efektivitas kinerja IPAL itu sendiri. Dan di 2017 kami tidak ada dana di 2017, tapi lanjut di 2018 terkait dengan perbaikan kinerja IPAL. Nah, di sini juga kami melakukan kajian terhadap aplikasi media pembiakan mikroba dan kerang hijau sebagai upaya untuk meminimalisir beban limbah yang ada di dalam. Ini Kami juga melakukan pemanfaatan limbah IPAL sebagai media budidaya ikan. Dan ini kenapa kita lakukan? Karena sebagian besar daripada stakeholders, kalau disarankan untuk membuat IPAL, maka mereka selalu menganggap bahwa alokasi lahan yang dibuat IPAL itu menjadi tidak berarti. Nah, di sini kita juga membuktikan bahwa keberadaan daripada IPAL juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di samping dia juga memiliki jasa lingkungan di dalam proses pemurnian atau memurnikan limbah efluent daripada tambak itu sendiri. Kemudian di 2019 kita mengarah pada kegiatan yang terkait dengan sustainable aquaculture. Di sini kita melakukan pemanfaatan daripada IPAL untuk kegiatan budidaya berwenang. Kemudian kita juga memanfaatkan sedimentasi yang ada di dalam IPAL itu sendiri sebagai media semaian mangrove, dan sekarang ini kami sudah lakukan reboisasi mangrove di kawasan Ipu Baru. Kemudian rancang bangun ras yang terkait dengan pendedaran dan pembesaran untuk udang, dan kajian terkait dengan pendedaran pembesaran skala rumah tangga. Kemudian kita juga melakukan kajian aquaponik salinitas rendah dan polikultur udang serta ikan. Next, Mas. Inilah rangkuman data Pak yang terkait dengan kinerja tambak super intensif yang kami lakukan dari padat penebaran 300 sampai dengan 1250. Ini ada beberapa data yang terkait dengan respon biologi daripada udang itu sendiri, kemudian kebutuhan listrik untuk menghasilkan 1 kg udang, kebutuhan airnya, dan produktivitas kincir. Lanjut. Nah, ini nilai analisa usaha dari tambak super intensif untuk 2 siklus per tahun, Pak. Ini, Pak. Kalau melihat angka ini memang cukup menggiurkan, Pak, karena unit cost untuk udang itu sendiri rata-rata sekitar Rp33.356, di mana keuntungan untuk produksinya kami pernah mencapai 12,1 ton, Pak, untuk per 0,1 hektar dengan padat penebaran 1.250 ekor per meter persegi, dan tingkat keuntungan juga berkisar antara 198 juta sampai dengan 665 juta per tahunnya. Lanjut. Kalau kita mengkorelasikan antara padat penebaran dengan laba operasional dan unit cost-nya, memang nampaknya bahwa padat penebaran optimal di sini adalah 1.000 ekor per meter persegi. Ya, lanjut. Kami juga melakukan kajian, Pak, terkait dengan tambak super intensif untuk volume-volume kecil yang kemungkinan nanti bisa dikembangkan untuk millennial shrimp farm ke depan. Dan kami mencoba ini di tahun 2014, Pak, dengan tingkat produktivitas kita bisa mencapai 10 kg per meter kubik. Lanjut. Nah, ini lanjutannya lagi di 2019 kita kaji juga di volume kecil, di volume 20 meter kubik, dan produktivitas masih lebih rendah dibanding yang sebelumnya, karena ini memang kita mengkaji di stock density di bawah 500 ekor per meter kubik.
Nah, ini gambaran yang ada di Takalar, Pak, terkait dengan konstruksi tambak super intensif kita. Lanjut, Mas. Ini yang beroperasi. Lanjut, Mas. Nah, ini lah kenapa kita cukup concern sekali, Pak, terhadap tambak super intensif ini terkait dengan beban limbah. Kalau kita melihat unsur pakannya sendiri, bahwa nutrien yang ada di dalam daging ikan yang diretensikan itu cukup kecil sekali, di mana untuk protein saja hanya 22% saja yang dimanfaatkan, sementara fosfor 10% dan karbon sekitar 30% saja. Sehingga selebihnya itu menjadi suatu nutrien yang terbuang ke lingkungan cukup besar sekali, dan ini memberikan suatu potensi dampak terhadap lingkungan manakala TS ini dioperasionalkan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh, Pak, kalau pembuangan sludge ini kita hentikan selama 30 hari saja, maka akan terjadi endapan lumpur yang demikian tebalnya. Lanjut. Nah, untuk itulah kita melakukan kajian terhadap pengembangan IPAL itu sendiri, dan alhamdulillah konsep IPAL itu sendiri sudah diadopsi oleh Balai Budidaya Air Payo yang ada di Situbondo, Pak, dan kebetulan kami juga terlibat di dalam teknisnya di sana. Lanjut. Ini IPAL tambak yang kami punya di Takalar, dan ini cukup berfungsi dengan baik. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kami manfaatkan beberapa komoditas kami budidayakan di kolam equalizernya di penampungan akhir. Di sini kita juga menggunakan rumput laut, nila, bandeng, kakap putih, dan kekerangan. Dan akhir-akhir ini dan tahun ini, Pak, kami mencoba juga melepas lobster, Pak, di IPAL itu sendiri, dan alhamdulillah tumbuh dengan baik. Ini beberapa komoditas hasil samping untuk IPAL itu sendiri, sehingga nampaknya bahwa IPAL itu sendiri bukan merupakan satu sumber daya yang tidak ada artinya, ya, karena dia juga bisa menghasilkan berbagai macam komoditas yang bernilai ekonomis penting. Lanjut. Nah, untuk tahun 2020, kenapa kita masih mengkaji hal yang terkait dengan lingkungan dan kaitannya dengan peningkatan efektivitas kinerja daripada tambak super intensif. Kalau tadi kami paparkan bahwa limbah pakan cukup banyak, ya, dan sedimen juga di situ juga menghasilkan berbagai macam nutrien yang cukup potensial mencemari lingkungan perairan, di mana di dalam ekosistem tambak itu sendiri, sisa pakan, feses maupun karapak serta plankton mati dan lumpur juga akan mengendap di dasar tambak. Nah, untuk itulah maka keberadaan daripada sludge tadi harus di-manage sedemikian rupa sehingga kita bisa mengurangi terjadinya penurunan kualitas air tambak itu sendiri. Karena dengan demikian maka akan memicu perkembangan penyakit. Dan dari pengalaman kami, DOC kritis yang terjadi di tambak super intensif itu antara DOC 40 sampai 50. Sehingga dengan demikian maka sludge yang terbentuk di dalam dasar tambak itu harus segera dibuang, sehingga kita memerlukan desain stream toilet atau sludge collector. Dan di sini yang tahun ini kami kerjakan adalah mengembangkan desain stream collector. Ya, alhamdulillah nanti akan kita lakukan panen, Pak. Kemudian yang kedua, karena kondisi DOC kritis di 40-50, maka kita lakukan manipulasi terhadap pola tebar udang super intensif itu sendiri. Nah, sehingga kita mengembangkan sistem budidaya progresif. Nah, di sini ada dua aspek tersebut, dan di samping itu juga untuk meningkatkan kinerja di tambak super intensif, kita juga mengembangkan bubble generator, mikro bubble generator yang cukup berfungsi untuk suplai oksigen. Di samping itu juga kita melakukan pembesaran udang dengan sistem resirkulasi dan IPAL di skala rumah tangga. Lanjut, Mas. Nah, tujuan daripada penelitian di 2020 ini adalah mengembangkan teknik budidaya udang faname kepadatan tinggi dengan sistem progresif, dan yang kedua adalah mendesain sludge collector atau stream toilet tambak untuk memperbaiki kinerja central drain, Pak, tambak udang pada proses pembuangan limbah tambak. Lanjut. Bagus sekali, Pak. Bagus. Ini konsep yang sederhana, Pak, terkait dengan budidaya progresif, bahwa kita melakukan dua fase pembesaran, yaitu di tokolan, kemudian kita transfer ke tambak pembesaran. Dan di tokolan ini kami menggunakan volume 100 meter kubik
dengan kedalaman 100 cm dan kepadatan tebar 5.000 PL per meter kubik. Dan masa pentokolannya cukup 21 hari. Kemudian kita transfer ke tambak pembesaran yang luasnya 1.000 meter persegi. Di sini masa pemeliharaan di OC di tambak pembesaran ini pada hari ini sudah 71 hari. Lanjut. Nah, harapan kita target untuk super intensif dan sistem progresif adalah untuk mencegah kondisi kritis pada DOC 40-50 melalui perbaikan kualitas air. Kemudian kita juga menghasilkan vitalitas benur yang tinggi karena kita sudah melakukan pentokolan selama 21 hari. Kemudian di sini juga kita masih bisa memanfaatkan compensatory growth yang ada pada tokolan udang itu sendiri kalau itu dilepas ke tambak pembesaran. Kemudian yang lainnya adalah siklus pemeliharaan relatif singkat karena kita bisa memperpendek waktu meskipun satu minggu, tetapi 1 minggu dengan jumlah pakan yang sekian ratus kilo itu juga merupakan suatu upaya untuk melakukan efisiensi pakan. Dan di sini juga kita bisa melakukan pengaturan pola tebar atau siklus produksi untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Lanjut. Nah ini sebagai gambaran saja kami laporkan kondisi kualitas air selama proses budidaya ini antara dengan non. Silakan Pak, bagus Pak, bagus. Dan nampaknya memang memiliki respon yang cukup bagus Pak dengan adanya progresif, maka nilai rata-rata beberapa parameter kualitas air juga di bawah nilai rata-rata untuk yang non progresif. Lanjut. Nah ini kalau terkait dengan bakteri juga menunjukkan bahwa yang progresif juga rasio TBV dan TPC juga masih lebih kecil dibandingkan dengan rasio TBV dan TPC yang di non progresif. Lanjut. Nah, untuk kajian yang kedua yaitu shrimp toilet, Pak, ini kami melakukan kajian untuk melakukan pengelolaan sludge yang ada di dalam tambak super intensif. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini konstruksi awal, Pak, yang ada di kita sebelum kami lakukan desain untuk shrimp toiletnya. Lanjut. Nah, ini kelemahannya dengan sistem begini, maka daya tampung sludge juga cukup terbatas dan daya hisap lumpur juga kurang begitu efektif, serta karapas udang juga masih tertinggal di sekitar central drain itu sendiri. Dan volume air yang terbuang juga cukup besar ya saat pengeluaran lumpur, dan peluang terjadinya umbalan air juga dari dasar central drain juga memungkinkan. Lanjut. Nah ini desain sludge collector kita, Pak, yang kami lakukan dan kita sudah melakukan uji coba, juga mendapatkan beberapa kelemahan dari desain yang sudah kita kembangkan ini, dan alhamdulillah tahun ini pun kami sudah perbaiki di tambak berikutnya, Pak, sehingga tahun ini kami sudah memiliki dua model shrimp toilet untuk tambak super intensif. Lanjut. Nah, kalau kita melihat performance daripada kualitas air dari tambak yang super shrimp toilet dan yang tidak, nampaknya juga beberapa parameter kualitas air yang ada juga lebih rendah, Pak, rata-ratanya dibandingkan dengan tambak yang menggunakan central drain model matahari. Ya. Juga kemunculan rasio TBV per TPC di atas 10% juga untuk yang shrimp toilet juga hanya muncul di 1 kali pengukuran dibandingkan dengan yang central drain matahari. Lanjut. Oke, bagus. Nah, ini yang cukup menggembirakan bagi kami, Bapak. Kami laporkan bahwa sementara ini sebenarnya tambak kita itu menghadapi satu wabah penyakit, Pak. Dari kajian kami, penelusuran kami lakukan sejak awal, kita mendapatkan protozoa penyebab hemositosis itu sejak dari bulan pertama. Dan nampaknya pengamatan kami lakukan setiap dua minggu sekali, protozoa yang kita temukan pada sampel yang terakhir diambil sudah mulai menurun drastis sekali, dan bahkan beberapa sampel tidak ditemukan lagi protozoa yang ada di dalam udang itu sendiri. Nah, ini betul-betul bahwa apa yang kami kaji terkait dengan shrimp toilet maupun progresif juga memberikan respon yang cukup bagus terhadap perbaikan kinerja tambak super intensif. Kemudian untuk yang di tambak 3 yang sistem progresif itu kami menghadapi satu masalah juga,
ditemukan adanya peer A dan peer B sebagai penyebab AHPND atau yang biasa disingkat dengan EMS, Pak, yang sekarang ini sudah mulai mewabah juga di tempat-tempat kita. Itu kami mendapatkan positif di minggu pertama di bulan Juli. Tapi nampaknya udang yang kami pelihara itu pun masih bisa bertahan dengan kondisi itu. Kemudian EHP juga kami dapatkan pada minggu pertama Agustus itu positif. Dan di tambak 2 dan di selim toilet juga positif di minggu pertama. Sementara WSSV kami temukan selim toilet ini positif di minggu pertama di bulan Agustus. Tapi alhamdulillah kami bisa atasi masalah-masalah penyakit yang mewabah di tambak kita. Dan ini hasil analisa juga kami lakukan di Maros, Pak, dan kami minta tolong juga dengan teman-teman di karantina sebagai cross check untuk analisa laboratoriumnya. Ini merupakan satu dengan kondisi yang sangat kritis, Pak. Kami juga masih bisa panen pada hari ini, dan kami juga beroperasi pada situasi iklim yang kurang menguntungkan karena salinitas yang kami peroleh selama proses budidaya ini bisa mencapai 39 ppt untuk saat ini. Namun demikian, pertumbuhan daripada udang juga relatif masih normal, dan dari sampling terakhir, size udang juga sudah mendapatkan sekitar 66 sampai 68 ekor per kilogram. Mungkin itu saja Bapak yang kami laporkan untuk kegiatan penelitian tahun 2020 ini, dan mohon dari arahan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke saya, Pak Muhyiddin. Kita beri aplaus dulu untuk Rahman Syah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat, Prof. Lapor ke Pak Kepala Badan, bersama kita hadir juga para taruna dari Poltek Bone. Hadir juga dari alumni STP, alumni STP. Ya, Pak Angkasa, terima kasih. Oke. Juga Pak Agus Cahyadi. Oke, bagus. Ya. Mantap. Ya, hadir juga Pak Agus Ajar, Pak. Pak Agus Ajar hadir juga, alhamdulillah. Mantap, Pak Agus Ajar. Dan juga tak lupa kita hadir juga di sini Ibu Dini dari Trobos, Pak. Alhamdulillah datang meliput dari Jakarta. Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita berikan kesempatan dan kita dengar Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, kepada yang terhormat Bapak Prof. Sarif, kami persilakan dengan hormat. Kembali ke stasiun Jakarta, silahkan. Waduh, ini udah persis kayak laporannya TV One ya. Pandangan mata di mana-mana sudah langsung ini ya. Kontributor Maros, kontributor Takalar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Indra, Pak Prof. Rahman Syah, Pak Kapus Rizkan, Pak Agus Ajar, ada Pak Nurdin, Pak Muji, ya. Kemudian ada juga Pak Agus Cahyadi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita sekarang senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa bertemu pada siang hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa bergabung karena memang situasi di KKP saat ini kita sedang prihatin karena banyak sekali di antara teman-teman kita yang juga terkena COVID-19, sehingga kantor kita harus work from home total, dan sehingga kita masih dibatasi, termasuk Jakarta nanti mulai hari Senin PSBB. Jadi saya minta teman-teman yang di Maros segera pulang sebelum Senin ya, daripada nanti Anda ada kesulitan di bandara dan sebagainya. Jadi lebih baik segera kembali hari Minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi paparan Pak Rahman Syah luar biasa. Jadi saya minta Pak Indra, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan ke Anda. Yang pertama, Profesor Rahman Syah perlu menulis ya, apa yang Bapak paparkan itu ditulis, kalau bisa diterobos, ditulis, kemudian di di Kompas ataupun di Bisnis Indonesia. Nanti akan saya minta salah satu penulis kami yang akan mewawancara Bapak, dan coba ditulis dengan satu gambaran
optimistic projection ya dari tambak udang dengan skala intensif yang terkendali. Kata kuncinya gitu ya, skala super intensif yang terkendali dengan multi benefit dari side apa namanya produk sampingnya. Nah, kemudian yang kedua juga saya minta tadi kalau boleh saya usul nama shrimp toiletnya boleh nggak diganti, jangan toilet ya. Mungkin shrimp flush atau shrimp apa begitu ya. Tapi atau kolektor flush itu lebih bagus daripada shrimp toilet karena nanti orang berpikir toilet itu sesuatu yang dan kita sandingkan dengan tambak dengan udang, rasanya nanti mereka berpikir impresinya agak kurang baik. Jadi kalau boleh usul Prof. Rahmansyah, jangan nama toilet, jadi mungkin shrimp flush atau apapun bentuknya, shrimp sludge flush atau apa ya. Jadi Anda kembangkan metode baru di situ. Bagus sekali ya. Jadi yang pertama penulisan. Jadi saya mohon sosok dari Profesor Rahmansyah ditampilkan sebagai seorang inisiator, sebagai seorang leaders ya di tambak udang ini ya, super intensif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pola seperti ini, mari kita mulai adopsi. Jadi saya mohon Profesor Rahmansyah segera mengaplikasikan konsep ini di beberapa tempat kita. Ini ada Pak Bambang, saya mohon Pak Bambang, polanya Pak Rahmansyah bisa ditiru dengan skala lebih kecil, skala mini, misalkan di Bone, di Jembrana, ya, di Pariaman, di beberapa tempat kita. Jadi kita punya pola tambak udang yang bermacam-macam, mulai dari busmetik, semi intensif, ya, termasuk super intensif. Saya rasa dengan kepadatan 1000 itu luar biasa. Hasilnya saya lihat tadi per hektarnya sekitar 120 ton ya. 120,2 ton. Ini menurut saya suatu lompatan yang luar biasa. Kemudian saya mohon juga Pak Prof. Rahmansyah dihitung lagi mengenai penghasilan samping tadi. Bapak menghasilkan sludge tadi, ya, kemudian lumpur tadi yang akan di ipal tadi. Bisa ada ikan baronang, ikan macam-macam, dan tadi nila salin. Itu tolong ditulis semuanya, termasuk lobster dan sebagainya, termasuk mangrove, itu dihitung, Pak. Skala ekonominya jadi berapa. Jadi nanti akan ada perhitungan skala intensifnya berapa nilainya dari udang, kemudian side produknya berapa nilainya. Kita hitung, Pak. Sehingga per hektar yang terdiri dari 10 kolam, ditambah 1000 meteran atau 8 kolam 1000 meteran, ditambah reservoir, ditambah dengan ipal, maka total Anda mendapat penghasilan berapa gitu ya. 8 kalau 1 hektar berarti kan 8 kali 1000 ditambah mungkin 1000 atau 1000 ipalnya, 1000 reservoirnya kan gitu ya. Nah, nanti bisa dihasilkan nilai berapa. Formula itu saya rasa perlu dicantumkan sebagai formulanya Pak Rahman, ya, tulis saja Rahmansyah formula kan gitu ya. Jadi ini kalau bisa ditampilkan sebagai produk, diusulkan Pak Indra untuk dapat penghargaan dari Presiden dan sebagainya. Saya mengharapkan Prof. Rahmansyah tampil ya sebagai seorang tokoh udang, tokoh tambak super intensif. Karena impresi publik menyatakan bahwa tambak super intensif ini masih membahayakan, ya, membahayakan lingkungan. Ini Anda harus balik ya, Anda harus balik menjadi sebuah opportunity yang terkendali dan bisa diatasi dengan baik. Jadi Rahmansyah formula ini saya mohon bisa keluar sebagai suatu model. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama dan kedua dari tambak udang ini, dan saya rasa nanti kita panen, segera nanti kita tampilkan. Mohon cerita dari hulu sampai hilir itu disusun, kemudian menjadikan satu buku panduan. Buku panduan itu disebarkan ke semuanya dengan ada nama Prof. Rahmansyah. Jadi kita kukuhkan nama Bapak sebagai nama tokoh tambak udang super intensif yang terkendali. Ya. Kemudian yang saya usulkan tadi nama toilet diganti ya, jangan toilet ya. Jadi diganti yang agak keren dikit gitu ya. Jadi sludge kolektor atau sludge
filtering atau apa dan seterusnya, terserah Anda. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai Maros, mengenai mina padi. Saya mohon dengan sangat, ini adalah langkah awal kita ya, membuat semua tanah-tanah di Maros itu jadi tanah yang produktif untuk kacamata perikanan, bukan kacamata pertanian. Nah, jadi tahap awal saya rasa sudah bagus sekali Anda lakukan, tambah udang dengan lele ya, akan ditebar ya. Dengan nila juga Pak, nila ada nila. Ada nila ya, nila ditebar, oke. Nanti Anda kan punya banyak petak. Petaknya coba dibuat satu eksperimen. Yang petak ini padi dengan nila lele, yang ini dengan udang galah, yang ini dengan apa, dengan beberapa model kombinasi gitu ya Pak. Nanti semuanya dihitung kira-kira seperti Pak Prof. Rahman tadi. Jadi kita akan membuat Pak Indra formula gitu ya, untuk membuat suatu lahan-lahan yang produktif dari sisi pertanian dan perikanan secara bergabung. Nanti tambah lagi yang saya bilang ke Anda, mungkin ada tanaman cabai, ya, tanaman melon atau tanaman apa saja yang semua tidak membutuhkan siraman. Ya, jadi kita bisa menanam apapun, hortikultur atau apa saja yang tanpa disirami, karena sudah dikelilingi oleh caren yang lembab, ya, dengan tingkat kelembapan tinggi, maka sebetulnya kita sudah mengurangi biaya siram dan seterusnya. Nah, ini kalau ini Anda bisa lakukan, maka Maros akan menjadi sebuah laboratorium yang luar biasa untuk pengembangan perikanan air tawar, perikanan darat yang berintegrasi dengan pertanian, ya. Jadi saya rasa itu saja saya, karena sudah siang, ada waktunya untuk panen, nanti udangnya kepanasan, nanti jangan-jangan begitu dipanen sudah langsung jadi udang goreng gitu ya. Ya, jadi ini dari kontributor Jakarta sudah menyampaikan, saya kembalikan kepada kantor pusat di Takalar, kontributor Maros bisa ikut bicara, kontributor Takalar, terima kasih. Siaran Maros One, ya, TV Maros, saya kembalikan kepada Pak Indra. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sekaligus saya melihatkan di sisi sebelah kiri saya, ini adalah tambak-tambak yang akan dikerjasamakan dengan LPU MKP. Oh, mantap, mantap. Sudah disurvei oleh Pak Kapus sendiri, dan Pak Kapus menawarkan diri sebagai supervisor. Oh, mantap, mantap. Dan sudah dilihat Nurdin, Pak. Insya Allah ini Pak ya, ada di Takalar Pak. Ya, bagus. Pak Prof. Rahmansyah tolong dilibatkan di dalam BLU LPMUKP supaya beliau langsung mengkoneksikan antara scientific approach-nya beliau dengan perhitungan keuangan. Pak Rahmansyah, jadi Prof. Rahmansyah, nanti Bapak hitung antara terobosan-terobosan saintifik Anda dengan nilai uang. Tidak boleh alergi dengan uang, ya, tidak boleh. Justru semua temuan-temuan kita ini harus berkorelasi dengan rupiah. Itu kata kuncinya ya. Sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Kepala. Acara selanjutnya kita menuju ke bapak-bapak yang berbaju biru, sudah siap dengan jalannya untuk mencoba panen. Apakah ada udangnya? Kita izin Pak. Ya, boleh. Kamera mendekat, silahkan. Ini Pak, izin Pak. Mohon izin arahan dari Bapak, Pak. Arahan dari Bapak. Ya. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan aba-aba mulai dari 3, 2, 1, jaring tebar. Ya, 3, 2, 1, tarik. Tangan semua Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita lihat sama-sama, kamera mendekat. Wah, ini kelihatan ini siapa yang tebarannya paling asik nih. Alhamdulillah ada udangnya, Pak. Alhamdulillah. Ya, kelihatannya kalau udah siang hari gini udangnya langsung kering tuh, udang goreng.
Langsung ada pembelinya Pak, langsung ada truk yang sudah ada esnya Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tuhan ya Pak. Size 60. Size 60, bagus. Alhamdulillah. Berapa hari Pak? Size 60? 90 hari Pak. 71 ya? 90 Pak, izin. 60 hari, oke. Bagus Pak. Ya Pak. Ini Bapak-Bapak sekalian para kepala balai yang ada. Mantap. Inilah Oke. Pak Agus Cahyadi gimana? Lebih bagus dari Minapadi Salin. Pandu gimana dengan Pandu? Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah ada 3 lokasi yang kita akan datangi. Yang pertama adalah maaf ini anginnya besar sekali Pak. Nggak apa-apa. Satu ada di Rambang, satu lagi ada di Pinrang Pak. Kemarin kita panen yang padi udang windu totalnya 1 hektar 50 kilo Pak. 1 hektar 50 kilo, oke, bagus. Size 30. Size 30. Berapa hari? Sekitar 4 bulan Pak. Oh, 120 hari, oke. Baik. Pak. Jadi pandunya sudah tidak pakai pakan itu. Oke, bagus. Pak Nurdin, gimana Pak Nurdin mengenai produktivitas dengan Bone? Ya, izin Pak Nurdin ini sebentar merapat. Pak Nurdin silakan. Dengan Bone gimana? 90 hari, size 60. Langsung sana aja, di lokasi enggak apa-apa. Di lokasi aja, di lokasi. Kami size 50 dengan dok 88 hari Pak, Prof. 50-88 hari. Ya, oke. Lebih besar sedikit. Ya. Lebih besar sedikit, tetapi kepadatan berapa? Kalau kami kepadatannya 120 per meter. Oke, ini 1000 ya? Kalau beliau 500 kayak. Oke, ya baik. Bagus, silakan, lanjut. Ya Pak. Ya Pak, ini sembari melaporkan dari lapangan Pak. Panen terus dilakukan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada 3 Alhamdulillah. Insya Allah diangkut 15 ton Pak. Izin Pak, ya. Itu nanti sebelah belakang Anda sudah harus ada kalkulatornya itu, ngitung berapa rupiah gitu ya. Insya Allah semua masuk. Kan nanti kerjasamanya dengan BLU, jadi langsung kelihatan nanti berapa rupiah itu. Insya Allah Pak, nanti dikawal oleh Prof. Ramansyah, alhamdulillah. Prof. Ramansyah, Anda harus jadi konsultan, Prof. Untuk semuanya. Insya Allah, Bapak. Jadi saya minta Anda nanti keliling Indonesia ya. Pak Kapus Rizkan? Mudah-mudahan sehat, Pak. Sehat? Oh insya Allah sehat. Bapak gagah sekali gitu loh. Pak Kapus Rizkan, mohon Pak Ramansyah dikirim ke semua sekolah kita ya. Baik Pak, tadi kami sudah ngobrol dengan beliau. Beliau memang betul-betul luar biasa. Hari-hari beliau menggeluti udang, Prof. Ya. Biasa. Dan ini memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Ini tinggal membuat paket-paket. Ya. Ini yang harus kita buat dengan perhitungan ekonomi. Ya, setuju. Dan nanti disampaikan kepada Bu Kapus Latluh. Ya, setuju. Kepada masyarakat, Pak. Setuju. Nah, rupanya kita ini luar biasa. Setelah Makanya. kita lihat, memang tinggal proses pengemasannya aja. Ya. Kan oleh Bapak tadi kan tinggal mengemas. Ya. Kemudian dipublikasikan itu. Ya. Ya, Pak. Prof. Ramansyah, Pak Kapus. Ya, Pak. Tolong Bapak siapkan, bisa nggak dibuat lebih kecil dari 1000, Pak? Sehingga investasinya nggak lebih kecil dari ukuran 1000 meter persegi, sehingga ukuran investasinya tidak terlalu mahal. Investasi awalnya tidak terlalu mahal, tetapi produktivitasnya tinggi, Pak. Oke, Pak. Di sini sudah dilakukan uji coba, mohon izin, Prof. Ukuran berapa meter persegi? Berapa? 100. Kami sudah ada 1 unit, Pak, 100 meter kubik, Pak. Bagus. Sekarang lagi running, Pak. Ya. Tolong Pak Indra, paket Pak Kapus yang 100 meter persegi itu tadi dikembangkan di semua UPT kita. Siap, Bro. Jadi kita harus membuat paket, angkanya kalau saya hitung investasi maksimum sekitar 200-300 juta gitu Pak. Bisa nggak kita bikin paket 100 meter persegi Pak?
Dapat, Pak. Bisa itu, Pak. Nggih. Jadi jangan besar-besar. Kalau besar-besar begini, kita berhubungan dengan pengusaha, Pak. Tapi kalau Bapak menghitung paket 100 meter persegi, investasi 300 juta atau 200 juta, maka lulusan kita bisa memulai dengan ukuran di rumah masing-masing, di kebun belakang masing-masing. Ya, semacam backyard, Bro. Ya, backyard, betul. Saya usul super intensif ini jadi backyard. Tapi dia sudah bisa memberi penghasilan untuk keluarga, Pak. Nanti kita hitung skala ekonominya. Ya. Pasti akan ketemu itu. Ya, saya rasa itu, Pak. Jadi jangan sampai kita membuat teknologi yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang besar. Tapi orang-orang kecil, pengusaha startup bisa memulai. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak, Bro. Ya, Prof. Ramansyah ya. Jadi nanti itu dimulai di semua UPT Anda, Pak. Baik, Pak. Baik. Insyaallah, Pak, ini lagi running ini untuk tahun ini 1 unit, Pak, yang 100 meter kubik ini dan dengan sekitar 700 kilo, Pak. Nah, maksud saya gitu. Nanti Anda hitung BEP-nya kembali berapa lama. Iya, Pak. Ya, itu nanti semua lulusan kita bisa membuat startup di tempat masing-masing dengan pola intensif ini. Untuk program 2001, Bapak, kami sudah mengajukan itu untuk melibatkan sekitar 10 sampai 20 alumni yang fresh graduate dari KKP, Bapak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Jadi kita ciptakan tambak-tambak udang backyard dengan intensif, produktivitas tinggi, IPAL terjaga, pengembalian cepat. Itu intinya ke sana, Pak. Yes, Pak. Bagus, Pak, Prof. Saya rasa tadi Pak Indra segera aja Pak Prof ini dipromosikan dong. Ya. Baik, Pak. Harus jadi tokoh nasional nih, Bos. Untuk promosi skala nasional. Karena dalamnya ini, Pak, tinggal membuat paket-paketnya ditulis selesai itu. Iya. Ada orang-orang bisa nulis. Saya kirim ke Anda nanti, ya. Baik, Bapak. Termasuk profil, film, nanti kita kirim ke Pak Menteri, ya. Terima kasih, Bapak, atas dukungannya, Bapak. Ya. Siap. Baik, ini, Bapak. Ya, ini IPAL ya? Ulangi, Pak. Izin, Pak. Ini IPAL atau panen? Izin, Pak. Ya, ini Pak. Panen. Kondisi panen dipetakan yang sebelahnya. Jadi ada kolektor, dari panen dia kolektor. Di panennya ini ada brand, Pak. Satu pakai jala, satu pakai kolektor. Pas di pembuatannya. Ya. Oke. Ya, Pak. Boleh, Pak, dibuat skala mini, Pak? Oke, Pak. Kita akan komunikasi lebih intens nanti dengan Prof. Ramansyah. Ya, bagus. Paket mini tadi, Pak. Terima kasih atas dukungannya, Pak. Nanti Pak Bambang, kita siapkan paket-paket mini tadi untuk 10 alumni atau apa gitu ya. Paket mini dikontrakkan oleh Pak Bambang ke Pak Prof. Ramansyah di semua kampus kita, paket mini taruh gitu. Baik, siap, Bro. Yeah. Mantap. Sip. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Kepada kontributor dari Maros. Siap. Saya izin melanjutkan panen, Pak. Saya izin melanjutkan panen sampai siang hari nanti. Oke. Nanti kami lanjut ke Bone untuk menghadiri panen oleh SUP Bone besok, Pak. Tidak kalah serunya, Pak. Dihibur oleh artis dangdut, Pak. Oke, jadi ini pandangan akhir pekan ya dari laporan TV One. TV Maros, ya. Ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Bogor, Balai Depok atas dukungannya untuk Bina Padi dan Pakan Magot. Oke. Terima kasih kepada balai yang lain, Pak. Ya. Kita terus bersinergi. Insya Allah, Pak. Ya. Tadi Pak Agus Ajar mana Pak Agus Ajar? Pak Agus Ajar tadi di mana? Ada? Ajar sedang menikmati suasana pantai, Pak. Tapi menuju podium ini, Pak. Beliau ingin menyapa Bapak juga ini, Pak. Ya, Bos. Aduh, mantap. Gimana? Prof, berhasil. Gimana? Jadi mau jadi pengusaha udang? Alhamdulillah berhasil, Prof. Oke, kalau gitu mau jadi pengusaha udang enggak? Insya Allah. Kalau Anda mau, saya siapkan. Ayo pakai dengan BLU. Mau nggak? Siap.
Ya, nanti dia disiapkan Pak Agus Ajar bikin di mana? Di Bone. Tambah udangnya Anda, nanti kita kunjungi ya. Anda kasih pembiayaan dari DLU ya. Ya, siap, Prof. Mantap. Ya. Ya, sukses. Baik Pak, demikianlah mungkin acara kita pada hari ini. Terima kasih Pak Kepala Badan, para Kepala Satwingkal, Ibu Kapus Latlu, terima kasih. Para penyuluh yang masih menanam di Maros, terima kasih banyak. Salam jumpa lagi. Terima kasih. Kita akan live lagi dari Bone. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya. Pak Dayat, Pak Ardi, terima kasih. Ayo sini kita biar tampak di layar. Terima kasih Bapak semua ya. Terima kasih. Pak Asep ini hostnya luar biasa Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Luar biasa. TV Maros sukses ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.